Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan kenangan tentang mantan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penguasa kuil surgawi. Bab 631. Setelah Xiao Tians tinggal di tempat pernikahan beberapa saat, dia langsung pergi ke markas besar Departemen Perang. Dia ingin mengobrol sebentar dengan An, Zan, Mi, dan yang lainnya. Tetapi ketika dia melihat ke langit, dia tiba-tiba merasakan gelombang fluktuasi datang dari dunia gelap. Xiao Tians khawatir dengan perubahan di dunia gelap, jadi dia langsung pergi ke markas perang. Benar saja, ketika Xiao Tians tiba di markas besar Departemen Perang, Wan Tianshui, Yang Xia, Dao Yi, Qin Wu dan lainnya sedang mengadakan pertemuan darurat. Tian, Kaisar Xiao. Xiao Tians masuk ke ruang konferensi pertempuran. Semua orang besar di ruang konferensi dengan cepat berdiri untuk memberi penghormatan kepada Xiao Tians. Xiao Tians memberi isyarat kepada semua orang untuk tidak bersikap sopan dan duduk di kursinya. Tetua Agung, Wan Shuai, apakah kamu juga merasakannya? Xiao Tians mengerutkan kening dan bertanya kepada semua orang. Qin Wu, Wan Tianshui dan yang lainnya mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, baiklah, saya merasakannya. Ini adalah dunia gelap di bawah Tianxia. Diyu seharusnya melakukan sesuatu. Xiao Tians mengangguk ketika dia mendengar ini dan berkata, yah, itu normal. Jika tebakanku benar, Diyu dan yang lainnya juga harus mengintegrasikan dunia gelap. Ayo pergi, percuma saja mengadakan pertemuan di sini, ayo turun dan mengadakan pertemuan lihat. Wan Tianshui dan yang lainnya mengangguk dan berkata, baiklah, oke. Pada saat ini, aura Wan Tianshui, Yang Xia, dan Dao Yi semuanya telah resmi mencapai tingkat tahap awal 3 kesengsaraan. Di antara mereka, aura Qin Wu dan lainnya juga telah mencapai puncak bencana kedua. Xiao Tians tidak membawa siapapun yang berada di puncak bencana kedua, jadi dia membawa Wan Tianshui, Yang Xia, dan Dao Yi. Tetapi ketika mereka bertiga baru saja meninggalkan markas besar Departemen Perang, Kaisar Hitam, yang auranya juga telah menembus bencana ketiga, juga bergegas mendekat. Xiao Tians mengerutkan kening, dan Kaisar Hitam mengangguk ke arah Xiao Tians, menunjukkan bahwa tidak apa-apa. Heidi juga baru saja bersiap untuk mengganti gaun pengantinnya, tapi saat dia merasakan gerakan aneh di dunia gelap, dia bergegas karena itu lebih penting. Sekarang Kaisar Hitam telah tiba, Xiao Tians tidak berkata apa-apa lagi. Dia membawa 4 orang kuat dari tahap awal 3 kesengsaraan dan muncul langsung di lorong gelap di tanah Xia Jing, dan kemudian langsung masuk. Di dunia gelap ini, ada puluhan ribu legiun garda depan yang ditempatkan di dalamnya. Formasi Liang dan Meriam Liang selalu siap dan menyerang. Di garis depan dunia gelap ini, satu demi satu segel telah dipasang. Blokir invasi energi gelap. Di bawah 9 kota besar Tianxia, justru karena jaringan batas inilah energi gelap dan atmosfer gelap di bawah tanah Tianxia tidak menyebar lebih jauh ke tanah Tianxia. Temui Kaisar Xiao. Setelah Xiao Tians dan yang lainnya tiba di dunia gelap, tentara Tianxia yang ditempatkan di dalam juga menyambut Xiao Tians dan yang lainnya dengan penuh kegembiraan. Xiao Tians mengangguk, dan membawa Kaisar Hitam, Wan Tianshui, Dao Yi, dan Yang Xia dari tahap awal 3 kesengsaraan ke bagian terdalam dari dunia gelap ini. Lebih dari 10 menit kemudian, di bagian terdalam dunia gelap yang jaraknya ratusan mil, Xiao Tians dan yang lainnya menyembunyikan sosok mereka dan menyaksikan dinasti kekaisaran gelap di kejauhan di depan. Hampir sama dengan di dunia nyata, di kedalaman dunia gelap ini, di garis depan juga terdapat jutaan Dark Legion yang dipajang, berjaga-jaga dari serangan tentara dunia nyata. Xiao Tians mengabaikan pasukan kegelapan di garis depan, tetapi melihat dengan penuh perhatian ke bagian terdalam dari dunia gelap. Ekspresi Xiao Tians segera menjadi serius. Pada saat ini, di kedalaman dunia gelap ini, 3 naga takdir nasional gelap yang panjangnya hampir 100.000 meter melayang dan menjulang di atas istana kekaisaran gelap Kaisar Yu. Dan integrasi awal telah dimulai. Bahkan Xiao Tians merasakan sedikit tekanan di hatinya saat menghadapi istana kekaisaran besar yang gelap jauh di dunia gelap. Fondasi dari masing-masing dari 3 kaisar kegelapan tingkat puncak lebih kuat dari Tianxia saat ini. Xiao Tians mengerutkan kening, wajahnya serius. Wan Tianshui di belakang Xiao Tians juga mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, ya, benar, dan mereka sudah mulai bergabung. Tampaknya Kaisar Yu, Kaisar Qiong, dan Kaisar Zhou benar-benar akan mendirikan dinasti kegelapan. Kemungkinan sukses sangat tinggi. Yang Xia dan Dao Yi mengangguk dengan sungguh-sungguh. Xiao Tians terdiam. Dia tahu lebih banyak rahasia dunia Departemen Perang daripada orang lain. Dinasti Surgawi. Ini tidak semudah itu. Ini sangat sulit. Kalau tidak, dalam puluhan ribu tahun Departemen Perang Dunia ada di sini, bahkan dinasti Surgawi pun tidak akan muncul. Itu hanyalah dinasti Langit Semu, tetapi meskipun itu adalah dinasti Langit Semu, ia tetaplah dinasti Langit, dan jauh lebih kuat daripada dinasti Kekaisaran. 3 kaisar, Kaisar Yu, Kaisar Qiong, dan Kaisar Zhou, awalnya adalah kaisar kegelapan di puncak 3 kesengsaraan. Jika dinasti langit kegelapan didirikan, entah apakah mereka akan mampu menembus 4 kesengsaraan. Kali ini,
Keseluruhan kekuatan dunia gelap jelas lebih kuat dari dunia saat ini, tapi mereka tidak menyerang secara langsung seperti yang mereka lakukan beberapa kali sebelumnya, tapi terus mengumpulkan kekuatan mereka sendiri. Benar saja, Di Yu, Di Qiong, dan Di Zhou semuanya sangat sulit untuk dihadapi. Mata Xiao Tian sangat dalam, melihat takdir negara gelap berkumpul di atas istana kekaisaran yang gelap di kejauhan. Pada saat yang sama, dia melihat pemandangan yang lebih jauh di dunia gelap. Pandangan Xiao Tian terus meluas, dan kemudian meluas, dan segera menyebar hingga ratusan mil, ribuan mil jauhnya, dinasti kekaisaran kegelapan dari alam semesta kekaisaran, dan dinasti kekaisaran kegelapan dari gudang kekaisaran. Pada saat ini, dalam persepsi Xiao Tian, dia melihat bahwa pasukan kekaisaran gelap di sisi Di Qiong dan Di Zhou juga telah mulai bermigrasi. Tentara gelap besar tanpa kepala sedang bergerak menuju dinasti kekaisaran gelap di sisi Di Yu berbaris. Pasukan kegelapan yang sangat besar, berjumlah jutaan, seperti dua naga hitam seperti baja, berkumpul menuju Di Yu. Dengan datangnya kekuatan dua kaisar kegelapan lainnya di dunia gelap, nasib dan takdir nasional kaisar kegelapan di pihak Di Yu menjadi semakin kuat. Hah? Ada orang kuat dari tiga kesengsaraan yang memata-mataimu. Hah? Apakah itu kamu? Penguasa kuil surgawi. Di Qiong, yang memimpin pasukan dunia kegelapan di bawah tanah di benua barat, merasakan sesuatu dan menoleh kelihat ke arah Xiao Tian. Tatapan Di Qiong langsung melintasi jarak ribuan mil dan tertuju pada Xiao Tian. Begitu pula dengan Xiao Tian yang juga merasakan aura Di Qiong. Benar saja, itu bukanlah puncak tiga kesengsaraan biasa. Xiao Tian melirik ke arah Di Qiong lagi. Dia menarik pandangannya dan melihat dinasti kaisar kegelapan di sisi lain Kaisar Zhou. Namun tak lama kemudian, sama seperti Di Qiong, Di Zhou juga memperhatikan tatapan mata Xiao Tian. Haha. Di Zhou menyeringai, memamerkan giginya, dan memberikan senyuman penuh arti pada Xiao Tian dari jarak ribuan mil. Xiao Tian menarik napas dalam-dalam, mengalihkan pandangannya, dan pada saat yang sama berkata kepada Heidi dan yang lainnya, semuanya, tolong berhenti mengintip. Di Qiong dan Di Zhou keduanya ada di sana. Xiao Tian mengerutkan kening. Di Qiong dan Di Zhou dapat mendeteksinya. Tentu saja, Kaisar Hitam, Dao Yi dan yang lainnya tidak dapat menyembunyikannya dari Di Qiong dan Di Zhou. Tapi pihak lain tidak peduli sama sekali dengan kemunculan tiba-tiba dua pria yang lebih berkuasa di dunia ini. Benar saja, tiga dinasti kaisar kegelapan teratas dan terkuat ini tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Tiga dinasti kaisar kegelapan teratas berhubungan dengan dunia departemen perang, timur, tengah dan barat, dan tiga benua. Mata Xiao Tian berkilat. Secercah pemahaman. Dunia gelap di bawah dunia departemen perang, sampai batas tertentu, sepenuhnya sesuai dengan dunia departemen perang dan dunia saat ini. Saat berikutnya, saat Xiao Tian memikirkannya, suara Di Yu datang dari istana kekaisaran yang gelap di depannya, karena Tuan Xiao ada di sini, bagaimana denganmu, apakah kamu ingin datang dan duduk di istana kekaisaranku? Istana. Saat berikutnya, setelah Di Yu selesai berbicara, sosok tinggi Di Yu muncul di langit di atas istana kekaisaran yang gelap di depan Xiao Tian. Boom! Waspada! Bersiaplah untuk perang. Jutaan legiun gelap yang ditempatkan di garis depan dunia gelap langsung bergerak, mencari lokasi orang kuat di dunia ini. Namun, Xiao Tian tidak muncul saat dihadapkan pada undangan Di Yu. Sebaliknya, setelah melihat lebih dalam ke arah Di Yu, dia diam-diam pergi bersama Heidi, Dao Yi, dan yang lainnya. Kecepatan penggabungan dunia gelap jauh lebih cepat dibandingkan dengan dunia saat ini. Menurut prediksi Xiao Tian, kemungkinan besar besok, Di Yu, Di Zhou dan lainnya akan langsung menyerang dinasti kegelapan. Kecepatannya satu langkah lebih cepat dari yang terkuat di dunia. Xiao Tian sedikit mengernyit, merasa serius di dalam hatinya. Saudaraku, Di Yu dan yang lainnya lebih cepat dari kita, jadi bagaimana dengan pernikahan kita? Di lorong gelap di sisi dunia ini, Heidi mengerutkan kening dan bertanya pada Xiao Tian dengan sedikit khawatir. Setelah Heidi selesai berbicara, Dao Yi, Yang Xia, dan Wan Tianshui juga memandang Xiao Tian dengan cemas. Mereka berempat berpikir dalam pikiran mereka, tapi kecepatan mereka tidak melambat sama sekali. Mereka segera meninggalkan dunia gelap dan kembali ke dunia nyata. Xiao Tian mendongak dan mengamati keberuntungan di dunia ini. Setelah memikirkannya sebentar, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa, kita akan melanjutkan sesuai rencana, tapi kita harus bergerak lebih cepat dari jadwal. Biarkan semua orang bersiap sesuai rencana. Sesegera mungkin. Jika dunia gelap yang pertama maju, akhirnya, jika mereka melihat kita terlalu lemah, mereka mungkin akan menyerang secara langsung. Baiklah, baiklah. Kata Wan Tianshui, Yang Xia juga mengangguk. Kemudian mereka bertiga mengucapkan beberapa patah kata kepada Xiao Tian lalu pergi. Tidak ada yang lain, kecepatan di dunia gelap terlalu cepat, sehingga proses di dunia nyata juga harus dipercepat. Setelah Wan Tianshui, Yang Xia, dan Dao Yi pergi, Xiao Tian dan Heidi ditinggalkan sendirian. Kakak, tidak apa-apa. Semuanya di bawah kendaliku. Kamu dapat kembali dan mempersiapkan pernikahan. Aku yakin kamu akan terlihat cantik dengan gaun pengantinmu. Xiao Tian berkata kepada Kaisar Hei sambil tersenyum. Heidi menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana denganmu?
Xiao Tians berpikir sejenak dan kemudian berkata, saya ingin melihat tanah Tianxia dan melihat situasi di Kyushu. Sekarang banyak hal telah diketahui. Sejak zaman kuno, tanah Tianxia telah dibagi menjadi 9 negara bagian oleh nenek moyang kita, dan sama seperti takdir nasional Tianxia, setelah dipromosikan ke puncak dinasti kekaisaran, itu didistribusikan ke tanah Kyushu. Kemudian ketika Tianxia menyerang dinasti surgawi, takdir nasional dan keberuntungan negeri Kyushu semuanya akan bersatu. Jadi saya akan pergi dan memeriksa situasinya. Mungkin besok, setelah dunia gelap dipromosikan menjadi dinasti surgawi, beberapa perubahan akan terjadi. Terjadi di negeri Kyushu, kata Xiao Tians dengan mata dalam. Heidi mengangguk dan berkata, baiklah, kalau begitu aku akan pergi bersamamu. Lagi pula pernikahannya baru akan dimulai besok, jadi jangan terburu-buru. Xiao Tians mengerutkan kening, berpikir sejenak dan berkata, baiklah, ayo pergi bersama. Kemudian Xiao Tians meninggalkan Xia Jing bersama Kaisar Hitam dan menuju Kyushu di wilayah Tianxia. Sepanjang perjalanan, Xiao Tians dan Heidi tidak menyembunyikan sosok mereka. Aura Tuan Dao Xiao Tians langsung terungkap. Di wilayah-wilayah Tianxia, di jalan raya dan rel kereta api kota-kota besar di pusat Kyushu, kereta api yang memuat tentara dan amunisi melaju kencang. Di jalan, Anda juga bisa melihat korps perang menuju garis depan kapan saja. Pos-pos terdepan juga diatur di luar 9 kota besar di Kyushu. Mereka semua bersiap untuk perang. Temui Kaisar Xiao. Temui Kaisar Xiao. Setiap kali Xiao Tians dan Heidi pergi ke kota besar, sorak-sorai para prajurit dari Departemen Perang akan terdengar di kota besar. Xiao Tians dan Heidi akan tinggal sebentar setiap saat untuk menyemangati para prajurit yang ditempatkan di garis depan. Dengan cara ini, Xiao Tians dan Heidi berjalan melewati kota-kota besar satu demi satu. Kekuatan pertahanan setiap kota besar terus diperkuat, bersiap menghadapi perang. Anak panah telah ditempatkan pada tali. Bab 632. Malam berlalu dengan cepat, hari baru tiba, matahari terbit perlahan, dan hari pernikahan saudara-saudara di kuil surga akhirnya tiba. Bum bum bum. Pukul 8 pagi, Xiao Tians, An, Zhan, Lu, Ni, Black Emperor, Tianyi dan lainnya turun langsung dari langit dan tiba di depan pintu masuk pernikahan. Semua orang mengenakan setelan hitam, dengan mawar merah cerah di dada. Setelah semua saudara di kuil tiba hari itu, di sisi lain, ketika kakak perempuan tertua, Gao Weiwei, yang anggun dan luar biasa, memimpin para gadis ke pintu masuk tempat tersebut dari sisi lain. Semua wanita cantik mengenakan gaun pengantin berwarna putih. Setiap pengantin berpakaian menakjubkan hari ini. Gao Weiwei menarik napas dalam-dalam, berjalan ke arah Xiao Tians sambil tersenyum, dan meraih tangan Xiao Tians. Heidi dan Dao Chen peringkat kedua, Lu dan Yin Chaoge peringkat ketiga, Mi dan Leng Yijun peringkat keempat, An dan Qianmian peringkat kelima, Zhan dan Dongfang Qianqian peringkat keenam, dan Tianyi mengikuti Gao Xiaoying peringkat ketujuh, Long Ye dan Tang Xia peringkat kedelapan. Kemudian di belakang 8 orang itu, ada pasangan dan pasangan, tanpa terlihat akhir pernikahan Xia Jing dihadiri oleh lebih dari 200.000 pengantin baru. Sebelum malapetaka datang, semua orang mengadakan pernikahan megah seperti ini bersama-sama. Pernikahan telah dimulai, pengantin baru masuk. Qin Wu, Tetua Agung Tianxia dan Komandan Pertama Tianxia, secara pribadi bertindak sebagai pembawa acara untuk semua orang. Ini adalah spesifikasi tertinggi dalam sejarah Departemen Perang Dunia. Bang 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 bang. Pada saat ini, saat Qin Wu selesai berbicara, penghormatan terdengar dari kedua sisi tempat pernikahan, yang meliputi area lebih dari 10 mil, dan dari kedua sisi karpet merah. Jauh di langit, ratusan helikopter menaburkan kelopak mawar cerah ke bawah, dan untuk sementara, seluruh Xia Kyoto dipenuhi dengan keharuman bunga. Di tempat pernikahan, suara pernikahan yang bahagia terdengar samar-samar. Xiao Tians memegang tangan Gao Weiwei dan memimpin dalam berjalan ke tempat pernikahan di tengah berkah dari banyak orang. Ingat dalam 1 detik. Kemudian, Heidi, Dao Chen, Lu, Yin Chaoge dan pengantin baru lainnya mulai berjalan menuju tengah tempat pernikahan dengan prosesi pernikahan besar-besaran. Sorakan, teriakan, berkah, salut, dan jeritan terus terngiang-ngiang. Semua orang tahu bahwa pengantin baru dan tentara yang masih mengadakan pernikahan di sini mungkin akan bergabung dalam pertempuran dan bergegas ke garis depan di saat berikutnya. Sayang, aku mencintaimu, Xiao Tians, yang berjalan di depan, mengencangkan tangan Gao Weiwei. Gao Weiwei menoleh dan tersenyum bahagia pada Xiao Tians, matanya penuh cinta. Heidu, aku akan memperlakukanmu dengan baik sepanjang hidupku. Dao Chen, yang mengenakan jas hitam, juga berkata dengan tegas kepada Kaisar Hei. Chaoge, aku mencintaimu. Lu, yang selalu emosional, menoleh dan berkata pada Yin Chaoge. Di belakang, An dan Qianmian, Mi dan Leng Yijun, Tianyi dan Gao Xiaoying, Long Ye dan Tang Xia, dan yang lainnya semuanya berpegangan tangan erat pada saat ini dan berjalan menuju pernikahan yang romantis dan bahagia bersama. Prosesi pernikahan awalnya penuh dengan tawa, tetapi segera orang-orang di luar tempat kejadian dan orang-orang menyadari tekad di mata para prajurit Tianxia, dan suara mereka perlahan-lahan menjadi lebih pelan. Karena sebagian besar orang yang berpartisipasi dalam pernikahan hari ini adalah tentara dari Departemen Perang Tianxia.
Mereka semua adalah orang-orang yang telah kembali dari garis depan dan harus bergegas ke garis depan setelah pernikahan. Orang-orang di luar tempat tersebut merasa tidak nyaman ketika mereka mengira bahwa setelah pernikahan ini, sebagian besar tentara yang berpartisipasi dalam pernikahan tersebut mungkin akan mati di medan perang. Tianxia akan menang. Mengaum. Tiba-tiba, seorang tentara dari Departemen Perang Tianxia di pinggir jalan meraung dengan mata merah saat dia melihat rekan-rekannya dalam prosesi pernikahan. Mengikuti teriakan prajurit itu, Xiao Tianx yang sedang berjalan di depan tim berhenti sejenak, lalu memegang erat tangan Gao Weiwei, menarik napas dalam-dalam dan berteriak, Tianxia akan menang. Komandan pertama Tianxia, Qin Wu, yang berdiri di platform tinggi untuk memimpin pernikahan, juga berteriak, Tianxia akan menang. Setelah teriakan Xiao Tianx dan Qin Wu keluar, tiba-tiba, seluruh tempat pernikahan menjadi heboh. Suara kemenangan Tianxia terdengar silih berganti seperti ombak. Pada saat ini, tidak hanya Xia Jing yang seperti ini, tetapi juga di pusat kota Tianxia Jiushu, tempat pernikahan seluruh kota diadakan pada waktu yang sama, teriakan yang sama terdengar. Masyarakat dan prajurit dinasti Kekaisaran Singa dan 5 dinasti Kekaisaran yang bermigrasi dari benua barat dan benua tengah juga tertular suasana adegan pernikahan. Mata semua orang memerah dan mereka berteriak. Angkat kepala tinggi-tinggi, angkat kepala tinggi-tinggi, angkat kepala tinggi-tinggi. Secara bertahap, naga emas keberuntungan nasional Tianxia, naga emas keberuntungan nasional 10.000 meter milik Xia Jing, dan naga emas keberuntungan nasional 10.000 meter milik Tianxia di tanah Jiushu milik Tianxia muncul. Nasib nasional Tianxia juga memberkati banyak pendatang baru. Di tengah restu semua orang, rombongan pengantin baru berkostum terus berjalan maju dengan tertib, tersenyum atau menitikkan air mata bahagia dan haru, mengikuti prosesi pernikahan. Pada hari ini, seluruh negeri Tianxia dipenuhi dengan kebahagiaan dan kegembiraan yang mendalam, serta suasana romantis para pengantin baru. Namun, untuk pernikahan ini, Kaisar Tianxia dan jutaan tentara juga berada di garis depan semua pihak, selalu berjaga-jaga dari invasi kekuatan gelap. Tidak ada yang lain, setengah dari pengantin baru dalam pernikahan ini adalah mereka. Seorang kawan yang akan segera bergabung dengan mereka dalam perang melawan dunia gelap. Selama pernikahan selesai, rekan-rekannya akan bergabung dengan mereka untuk melawan kerajaan kegelapan. Kemungkinan besar banyak orang akan mati. Jadi yang bisa dilakukan semua orang sekarang adalah melindungi saudara-saudara di belakang mereka yang mengadakan pernikahan di pusat kota. Namun yang tidak disangka banyak orang adalah para prajurit yang menghadiri pernikahan yang belum pernah terjadi sebelumnya di pusat kota mungkin tidak bisa menunggu hingga pernikahan tersebut selesai. Hanya karena sudah hampir waktu Tianxia, pada jam 8 pagi, saat pernikahan baru saja dimulai. Di dunia gelap di bawah Tianxia, 3 kaisar kegelapan terkuat telah memulai penggabungan terakhir mereka. 3 jam kemudian, pada jam 11 pagi waktu Xia Jing, pernikahan semua orang resmi memasuki babak kedua. Di dunia gelap jauh di bawah tanah di Tianxia, di istana kekaisaran gelap yang megah di pusat dunia gelap. Kaisar Yu, Kaisar Zhou, dan Kaisar Qiong, 3 kaisar kegelapan terkuat, berdiri di altar persegi di tengah istana kaisar kegelapan. Di dunia gelap, 3 kaisar kegelapan terkuat mulai memuja dunia gelap. Diyu, yang mengenakan jubah kekaisaran hitam dan mahkota kekaisaran gelap, membungkuk kepada 3 naga hitam yang panjangnya lebih dari 100.000 meter di langit gelap dengan ekspresi serius. Dinasti kekaisaran alam semesta besar dari dunia gelap, alam semesta kekaisaran, berkorban ke langit dan bumi, menyatukan dinasti kekaisaran gudang besar, menyatukan dinasti kekaisaran Zhou Agung, dan maju ke dinasti surgawi. Saksikan langit hitam. Saksikan nasibnya negara. Kemudian di Qiong dan di Zhou, yang juga mengenakan jubah kekaisaran hitam dan mahkota kekaisaran gelap, juga berada di altar gelap pada saat yang sama, membungkuk dan menyembah dengan ekspresi yang sangat serius. Dinasti kekaisaran gudang besar dunia gelap, gudang kekaisaran, berkorban ke langit dan bumi, menyatukan dinasti kaisar alam semesta besar, menyatukan dinasti kaisar Zhou Agung, dan maju ke dinasti surgawi. Saksikan langit hitam. Saksikan nasibnya negara. Dinasti Kaisar Zhou Agung dari dunia gelap, Kaisar Yu, berkorban ke langit dan bumi, menyatukan dinasti Kaisar Cakrawala besar, menyatukan dinasti Kaisar alam semesta besar, dan maju ke dinasti surgawi. Krishna menjadi saksi. Saksikan takdir nasional. Boom, 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 boom. Mengikuti perkataan 3 kaisar kegelapan terkuat di dunia gelap, 3 naga hitam besar takdir nasional di langit di atas Kaisar Dayu tiba-tiba mulai bergabung di bawah kendali 3 kaisar kegelapan terkuat. Secara bertahap, 3 naga hitam besar di langit gelap semuanya hancur, dan kemudian nasib gelap dan keberuntungan nasional dinasti Kaisar Alam Semesta Besar, dinasti Kaisar Langit Agung, dan dinasti Kaisar Zhou Agung mulai memadat. Retak, klik, 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 klik. Untuk sesaat, di langit yang gelap, kilat bergemuruh, angin hitam menderu, dan kilat hitam menyambar terus-menerus di langit. Di bumi di bawah langit, 3 kaisar kegelapan, Kaisar Yu, Kaisar Qiong, dan Kaisar Zhou, memandang ke langit dengan ekspresi serius mereka terus-menerus mengembun, dan takdir nasional yang baru dan lebih kuat sedang bergerak menuju surga. Demikian pula, di belakang 3 kaisar kegelapan terkuat, lebih dari 30 master kegelapan dengan 3 tingkat bencana dan hampir 100 jenderal kegelapan dengan 1 tingkat bencana dan 2 tingkat bencana semuanya mengenakan jubah hitam di pemandangan di langit. Bas!
Dalam angin hitam yang menderu-deru, 5 atau 6 menit kemudian, di langit yang gelap, seekor naga hitam baru yang menjadi takdir nasional mengembun. Dan setelah naga hitam keberuntungan nasional terkondensasi, panjangnya secara resmi melebihi 100.000 meter. Tiba-tiba, ia naik langsung ke panjang 1 juta meter. Bayangan terkecil dari takdir nasional dinasti surgawi berukuran 1 juta meter. Dan manifestasi kekayaan nasional dari semua kerajaan gelap besar juga memiliki tubuh berbentuk naga. Itu telah muncul. Ini sangat ilusi. Memang banyak yang hilang. Di bawah altar gelap di tengah istana kekaisaran, Diyu, mengenakan jubah kekaisaran gelap, memandangi naga hitam kental di langit, yang tidak signifikan. Tapi itu tidak masalah. Kaisar Yu, Kaisar Zhou, dan Kaisar Qiong sudah mengantisipasi situasi ini sejak awal. Angkat kepala tinggi-tinggi. Jauh di dalam langit yang gelap, naga hitam sepanjang jutaan meter mengeluarkan raungan yang keras dan mendominasi. Bas! Sinar cahaya gelap yang sangat kental melesat langsung ke langit dari pusat istana kekaisaran yang gelap di Imperial Universe. Bum 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 bum. Jauh di langit, saat tubuh naga hitam muncul, saat ia mengeluarkan raungan pertamanya. Di bumi yang gelap, aura di tubuh Kaisar Yu, Kaisar Zhou, Kaisar Qiong, dan pusat kekuatan gelap di atas puncak Raja Manusia di belakang mereka semuanya meningkat dengan kecepatan yang sangat cepat. Aura yang semakin kuat naik ke langit dari kedalaman istana kekaisaran yang gelap, menuju langit yang gelap. Di dunia gelap, semua pembangkit tenaga listrik kegelapan sedang menatap naga hitam besar jauh di langit gelap. Aura di tubuh, selama itu adalah pembangkit tenaga listrik gelap dengan peringkat tertentu, mulai meroket pada saat ini. Pada saat yang sama, di dunia Departemen Perang, di dunia saat ini, di dunia gelap, Kaisar Yu, Kaisar Qiong, Kaisar Zhou dan lainnya mengumpulkan takdir negara gelap dan berdampak pada dinasti Celestial gelap. Sekelompok pembangkit tenaga listrik top di belahan dunia lain juga segera merasakannya. Jauh di dalam gurun di barat Laut Tianxia, Xiao Su, yang menjaga puncak tiga kesengsaraan, tiba-tiba membuka matanya, wajahnya menjadi sangat serius untuk sesaat, lalu dia bergoyang dan menyelam langsung ke kedalaman tanah. Boom! Hampir 2 atau 3 detik kemudian, di dunia gelap jauh di bawah tanah di Tianxia, Diyu dan yang lainnya menghadap ke arah barat langit yang gelap, dan sosok Xiao Su terungkap. Tubuh Xiao Su dipenuhi dengan aura puncak tiga kesengsaraan, dan matanya sangat serius saat dia menatap naga hitam dengan panjang tubuh 1 juta meter ribuan meter di depannya. Boom! Segera setelah Xiao Su tiba di dunia gelap, ribuan mil jauhnya di selatan dinasti Sudo Langit Gelap yang baru. Penguasa kuil surgawi generasi pertama, Tianxia, yang juga dipenuhi dengan aura puncak tiga kesengsaraan, dan penduduk kuil surgawi generasi pertama lainnya, juga bergegas turun juga menatap dengan sungguh-sungguh naga takdir nasional dari surga gelap di kedalaman langit yang gelap. Pada saat yang sama, di tanah Tianxia di atas dinasti langit kegelapan, pada saat takdir nasional dinasti langit kegelapan meraung, di dunia saat ini, seluruh negeri Tianxia berguncang dengan hebat tanah Tianxia, ada gunung-gunung yang runtuh, sungai-sungai terputus dan berubah arah, dan bumi retak. Di tempat pernikahan akbar lebih dari 200.000 orang yang diadakan di Xiajing, naga emas keberuntungan nasional Xiajing meraung dan terbang dengan keras, dan kekacauan di Xiajing dan kota besar di pusat Kyushu di wilayah Tianxia terjadi. Dengan cepat ditekan. Namun, semua pakar top di Tianxia sangat serius. Di sana, di dunia gelap, sesuatu terjadi. Di tengah tempat pernikahan Xiajing, Xiao Tians merasakan pergerakan bumi dan tertegun sejenak. Kemudian dia mengangkat kepalanya dan tersenyum pada Gao Weiwei, sudah dimulai. Sebagai istri Xiao Tians, Gao Weiwei langsung mengerti apa yang terjadi. Jadi saat berikutnya, Gao Weiwei, yang mengenakan gaun pengantin, juga tersenyum pada Xiao Tians dan berkata, "Baiklah, silakan, saya akan menunggumu." Xiao Tians mengangguk, "Baiklah, oke. Jangan khawatir, kami pasti akan memenangkan pertempuran terakhir ini." Xiao Tians menarik napas dalam-dalam dan mengepalkan tinjunya. Di sisi lain, Heidi dan Dao Chen saling memandang. Kedua orang berpakaian pengantin itu mengangguk, lalu mengulurkan tangan mereka dan pedang panjang di kejauhan muncul tepat di tangan mereka. "Tunggu sampai aku kembali." Dia tersenyum dan mencium kening Dong Fang Qianqian. "Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa padaku kali ini." Tianyi meremas tangan Gao Xiaoying dengan erat. "Mau ikut denganku?" kata Mi pada Leng Yijun sambil tersenyum. "Setelah perang usai, kita harus punya anak," kata Lu kepada Yin Chaoge dengan tenang. Bas, bas, bas. Saat berikutnya, semua saudara dari kuil surga naik ke langit pada saat yang sama, mengenakan pakaian pernikahan dan naik ke langit. Lambat laun, selain saudara-saudara dari kuil Tianshan yang berpartisipasi dalam pernikahan tersebut, para prajurit dari Departemen Perang Tianxia dan mereka yang akan menikah juga ikut mengudara. Di antara tim yang naik ke angkasa, ada juga beberapa pengantin yang mengenakan gaun pengantin berwarna putih, seperti Heidi, Gao Weiwei, Leng Yijun, Qian Nian dan lain-lain. Pada saat ini, ketika perang tiba-tiba datang, para prajurit yang berpartisipasi dalam pernikahan tersebut melompat ke udara tanpa ragu-ragu, mengenakan pakaian pernikahan mereka, dan bergegas menuju garis depan. "Prajurit kuil surgawi, bersiaplah untuk perang." Xiao Tians berteriak keras dari ketinggian di langit. Semua prajurit Tianxia, berkumpul. "Bersiaplah untuk perang. Bersiaplah untuk perang."
Bersiaplah untuk perang. Bersambung.